Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita memasuki pembelajaran di jam kedua, yaitu bisnis atau pengelolaan bisnis retail. Ya, di sini kita akan mengajarkan tentang perilaku konsumen. Ya, perilaku konsumen itu kan banyak beberapa ahli pendapat nih. Mau David, mau James, Grenal, ya. Di sini kita lihat di sini. Yang pertama adalah pengertian perilaku konsumen menurut David dan Albert. Sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Jadi, kalau menurut David dan Albert, kalau kita membeli sesuatu atau perilaku konsumen untuk mendapatkan sesuatu, maka kita mengevaluasi terlebih dahulu. Mengevaluasi itu apa? Apa kegunaan barang itu dan ya, apa manfaatnya? Setelah kita mengevaluasi, kita perlu memperoleh. Bagaimana cara memperoleh barang yang kita inginkan? Kalau kita berbicara memperoleh, berarti kita bagaimana cara menggunakannya? Ya kan? Kalau kita memperoleh, berarti kita harus membeli. Nah, membeli itu apakah kita menggunakan pembelian secara cash atau non cash atau tunai maupun non tunai. Setelah kita memperoleh semua, mengevaluasi, memperoleh, baru kita berbicara menggunakan barang dan jasa. Bagaimana cara menggunakannya? Makanya David dan Albert melihat evaluasi perilaku konsumen ini, dilihat evaluasi terlebih dahulu. Jadi kalau dia ingin membeli sesuatu atau memiliki sesuatu, maka mereka mengevaluasi terlebih dahulu. Memperoleh, terus menggunakannya barang tersebut. Nah, ini perlu diketahui. Yang berikutnya kita lihat adalah menurut James F. Engel. Ya. Tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam memperoleh, menggunakan barang tersebut, jasa ekonomis termasuk proses pengambil keputusan yang mendahului dan menindak dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Artinya tadi saya katakan, James mengatakan tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha. Bagaimana memperoleh, menggunakannya. Kalau kita sudah tahu cara memperoleh, menggunakan, maka proses pengambilan keputusan yaitu apakah barang itu diambil atau tidak. Tetapi sesuai dengan tindakan-tindakan dan manfaat barang tersebut. Itu menurut James. Ya. Dilihat lagi, ada lagi Grenal. Yaitu apa? Tindakan-tindakan, proses dan berhubungan sosial dilakukan individu maupun kelompok dalam organisasi dalam mendapatkan, menggunakan ya suatu produk lainnya sebagai suatu akibat pengalaman. Nah, jadi di dalam perilaku konsumen ini setelah mendapatkan, menggunakan, maka perlu pengalaman. Pengalaman setelah menggunakan dan mendapatkan barang tersebut atau produk atau pelayanan. Nah, ini contoh ya. Biasanya setelah mendapatkan, menggunakan, pasti dia akan bercerita tentang pengalamannya. Pengalaman yang sudah menggunakan dan mendapatkan barang itu atau produk itu atau pelayanan tersebut dari sumber manapun. Ya. Karena perilaku konsumen itu selalu itu. Kalau sudah mendapatkan dan menggunakan, pasti dia menceritakan pengalaman. Waduh, ini saya contoh gini, saya mendapatkan HP Samsung merek yang sekarang beredar atau Oppo lah, ya. Setelah kita menggunakan Oppo, ya, menggunakannya,
Dia setiap akan menceritakan apa? Pengalaman dari menggunakan produk itu. Pasti itu. Karena konsumen selalu, wah ini loh, Oppo sekarang bagus loh. Oh Samsung ini bagus loh. Seperti ini, kapasitasnya, kualitasnya, dan itu kan cerita pengalaman di situ. Nah, ini contoh di dalam beberapa ahli tentang perilaku konsumen. Dari 3 ahli tadi, dari beberapa ahli tadi, kita simpulkan bahwa merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan, selalu berbicara nih lingkungan. Ya. Kita lihat lagi. Kebutuhan konsumen. Kita lihat, kalau konsumen ada kebutuhan, maka selalu berkaitan tentang perilaku konsumen. Contoh tadi. Kalau sekarang ini kebutuhan konsumennya lagi mendesak, yaitu apa? Untuk pembelajaran jarak jauh. Maka perilaku konsumen untuk mendapatkan barang apa? HP. Melalui apa? Melalui tunai maupun non-tunai. Inilah perilaku konsumen. Bagaimana mendapatkan produknya. Nah, lanjut lagi. Menurut banyak teori Abraham Maslow, nah, kita lihat deh, kebutuhan psikologis, rasa aman, rasa memiliki, harga diri, mengaktualisasi diri. Contoh ini, saya ini punya HP bagus, berarti kita merasa aman. Setelah merasa aman, maka rasa memiliki orang HP saya. Setelah memiliki rasa HP, bagus nih Apple atau apa dan sebagainya, dia membutuhkan akan harga diri. Wah, keren nih HP-nya. Iya, aktualkan diri. Itu contoh ya, nak ya, di dalam menurut Abraham Maslow. Pengertian dan motivasi menurut William. Suatu motif adalah kebutuhan yang distimulisasi yang dicari oleh individu yang berorientasi pada rujukan untuk mencapai rasa puas. Benar. Kalau kita berbicara tadi aktualisasi diri, maka kepuasan yang dirasakan rasa puas. Kita lihat di sini, menurut Fillmore, motivasi adalah sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Jelas. Contoh, nak. Tujuan orang tua menyekolahkan ke SMK At-Taqwa berarti kan punya motivasi. Ya, apalagi dengan jurusan BDP atau pemasaran. Saya yakin orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke SMK perlu motivasi. Apa motivasinya? Di sini lihat. Suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Tujuannya kemana? Setelah lulus di SMK Al-Taqwa, SMK Al-Taqwa nih, bekerja, kuliah, pengusaha. Jadi itu tujuan tiga nih di dalam pemasaran nih. Kuliah, SMK Al-Taqwa sudah bekerja sama dengan sistem Muhammadiyah, yaitu mengalami kuliah gratis sampai S1, D3 dan sebagainya. Itu sudah dijalani beberapa tahun yang lalu sama Ibu Tanti ya. Nah, untuk sementara ini kan akuntansi. Kenapa anak PM tidak bisa? Harus bisa. Tahun ini alhamdulillah anak PM ikut bergabung dengan kuliah gratis ini. Artinya orang tua menyekolahkan SMK Al-Taqwa, begitu juga SMK Al-Taqwa memberikan motivasi kepada anak-anak didik ke arah yang maju. Contoh, setelah lulus, nak nih kamu kerja di sini, ya ini istilahnya nama BKK. Oh, ada yang mau kuliah diarahkan ke sini. Jadi saya kasih tahu sama anak-anak 11 BDP. Anak-anak Al-Taqwa itu banyak yang kuliah, ada yang di Setie, ada yang di Yarsi, ada yang di Setie Muhammadiyah dan sebagainya. Artinya
ada sinergi antara orang tua, pihak sekolah, siswa selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk mencapai tujuan apa yang diharapkan oleh siswa tersebut. Teori-teori motivasi ada teori insting, ada teori drive, ada teori lapangan, ada teori prestasi. Kita berbicara teori insting. Berpendapat bahwa tidak ada merupakan refleks atau insting yang diwariskan. Tidak semua tingkah laku dapat direncanakan sebelumnya dan dapat dikontrol oleh pihak pikiran. Belum tentu semua tingkah laku kita, konsumen kita, direncanakan sebelumnya. Itu belum tentu benar, belum tentu sesuai. Karena kadang-kadang lihat kondisi kita, ya, dan kadang-kadang di pikiran kita. Misalnya tadi saya kata, saya punya rencana nih. Saya setelah lulus di Al-Taqwa, anak BDP, saya bekerja. Itu insting kita, ya kan? Tetapi setelah di dalam perjalanan, kita tidak tahu. Contoh sekarang ini. Ya, sekarang inilah contoh. Tidak diduga. Seharusnya kita belajar tatap muka, ternyata di luar dugaan kita, di luar kontrol pikiran kita harus belajar jarak jauh seperti ini. Ini kan contoh, nah. Contoh, tidak diduga-duga, ya kan? Yang berikutnya, teori drive. Memotivasi seseorang yang sangat ditentukan oleh kebutuhan dalam dirinya dan faktor kebiasaan atau habitat dalam pengalaman belajar sebelumnya. Tadi saya katakan, kalau dalam diri kita dibekali ilmu dan pengetahuan, ya, serta memanage sebuah waktu, maka faktor kebiasaan itu terjadi, bisa memanage waktu yang sedemikian rupa agar apa yang menjadi motivasi kita itu terlaksana. Tetapi juga perlu pengalaman belajar sebelumnya. Contoh gini, orang pengusaha belum tentu sukses selamanya. Biasanya orang pengusaha itu belajar dari pengalaman sebelumnya, yaitu adalah apa? Sebelum sukses berarti kegagalan terlebih dahulu. Makanya anak-anak jangan takut. Kalau dunia pendidikan itu jangan takut. Tapi bagaimana membiasakan diri, ya, kebutuhan diri kita, membekalinya, ya. Karena pengalaman belajar sebelumnya itu sebagai contoh, sebagai motivasi. Contoh, tadi saya katakan, ada beberapa anak, mungkin ya, kita berbicara pahitnya aja, gini aja. Kebiasaan pengalaman sebelumnya tadi kalau pengusaha kan biasanya gagal, kemudian hari tidak gagal. Tapi kalau siswa tidak naik kelas, tahun depan harus naik kelas. Itu pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman belajar atau pengalaman pahit sebelumnya dijadikan motivasi ke depan agar kelak kita menjadi orang-orang sukses. Yang berikutnya adalah teori lapangan. Kalau kita berbicara teori lapangan, perilaku merupakan suatu fungsi dari lapangan pada momen waktu. Perilaku itu merupakan fungsi dari seseorang dengan lingkungannya. Lihat, pada momen waktu. Jelas, nak. Teori lapangan. Lapangan tuh gini, nak. Ada satu kelas Al-Taqwa. Setelah lulus, melihat di lapangan antara reja dengan reja satu lagi, beda teori lapangannya. Oh, setelah lihat, oh ini bagus sih. Nah, itu terjadi. Karena apa? Teori lapangan dapat dipengaruhi oleh apa? Lingkungan tersebut. Itu yang terjadi. Teori prestasi dan motif-motif sosial. Bahwa perilaku tidaklah hanya merupakan proses kognitif saja. Kognitif ya.
kognitif saja, tetapi juga merupakan fungsi dari lingkungan sosial. Ya kan? Orang pinter, nak. Kognitifnya secara itu pinter. Di atas rata-rata kita. Tetapi lingkungan yang mempengaruhinya bisa tergilas. Bisa kalah. Karena tadi saya bilang, kalau lingkungannya, sosialnya bagus, kognitifnya bagus, maka anak itu bagus. Tapi kognitifnya bagus, lingkungan sosialnya tidak bagus, terpengaruh. Karena apa? Perilaku yang sangat besar, mudah terpengaruh adalah faktor lingkungan. Itu bedanya seperti itu. Ya. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Kekuatan faktor psikologis, faktor keyakinan, konsep diri. Nah, ini kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan konsumen ini. Kita bahas minggu depan dengan pelajaran yang sama, materi kelanjutannya ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, sekali lagi, nak, walaupun jauh pembelajaran ini, tetap kita satu kata, satu sinergi agar tugas-tugas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini dapat bermanfaat. Jadi sekali lagi, nak, orang berpengalaman itu selalu berbagi. Tapi kalau punya ilmu tidak berbagi, maka tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya. Sekali lagi, jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Saya yakin dan saya percaya jika suatu saat seseorang itu akan berubah. Dikala itu punya the power is niat. Powernya ada, tapi niatnya tidak ada. Mustahil itu tidak akan tercapai. Sekali lagi, belajar. Karena untuk menambah kompetensi dan wawasan kita dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini kita lakukan, tapi yang jelas bagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi anak-anak PDP, kelak nanti kamu di dalam dunia kerja dan kamu kerja PKL atau praktek kerja industri, jadilah orang yang cerdas. Arti cerdas adalah C-nya adalah kreatif, E-nya adalah efektif, R-nya adalah rajin, D-nya adalah disiplin, A-nya adalah aktualisasi diri, S-nya adalah semangat apapun yang dijalani dalam dunia kerja atau praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.